Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mari kita bersama-sama ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini, yaitu selain kesehatan dan yang terutama adalah keimanan, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan yang sebentar lagi, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan itu harus wajib kita syukuri. Salawat beri salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para sahabiyah, para tabi'in dan para pengikutnya sampai akhir hayat. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kita istiqomah dan matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mengingatkan diri pribadi dan para jamaah Jumat yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dalam kesempatan ini mengangkat tema, yaitu bersyukur dan bersabar. Kalau kita berbicara masalah referensi, salah satu ayat tentang bersyukur yaitu dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salah satu referensi yang berbicara tentang sabar dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini diberi nikmat yang sangat luar biasa. Coba kita renungkan dan coba kita bayangkan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah oksigen yang kita hirup hari ini, di mana bagi mereka yang terkena gejala COVID, oksigen itu berbayar. Walaupun alhamdulillah sudah disubsidi pemerintah, tapi bayangkan, kami pernah berhitung 2,5 menit itu dihargai 21.500. Dikalkulasi menjadi 1 jam, dikalkulasi menjadi 1 tahun, kurang lebih 4,4 miliar. Itu baru oksigen yang diberi oleh Allah, nikmat secara gratis kepada manusia. Sekarang coba kita bayangkan kalau seandainya Allah itu memerintahkan kepada kita, Hardi, tolong bayar oksigen ini kepada saya. Kita tidak akan sanggup membayarnya. Karenanya jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi kita hari ini, kita mengeluh terkadang, kita kemudian meratap, terkadang kita menyalahkan orang lain, bahkan yang sangat na'udzubillah min dzalik, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap keadaan kita hari ini. Ada yang mengeluh, ya Allah, saya besok makan gimana? Ada yang mengeluh, ya Allah, sulit banget urusi administrasi. Ada yang mengeluh, ya Allah, anak saya ini nakalnya Masya Allah. Ada yang mengeluh, ya Allah, kemana jodoh saya? Ada yang mengeluh karena sakit. Dan perlu diketahui jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Apapun kondisi kita hari ini, apapun masalah kita hari ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit tetap bersyukur. Karena kenapa? Bagi mereka yang beriman, sakit itu adalah ujian, sarana kita untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani kaunya di luar kemampuannya. Yang kemudian belum ada uang hari ini, yakinlah selagi oksigen masih kita hirup, Allah masih mengizinkan kita untuk bernapas di dunia ini, rezeki kita tidak akan terputus. Hari ini yang kemudian punya jabatan di kantor, punya harta yang berlimpah, bersyukur. Syukurnya dengan apa? Menjadi dermawan bagi mereka yang kelebihan hartanya. Menentukan kebijakan yang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat bagi mereka yang mendapat jabatan. Jangan kemudian kita menyelewengkan jabatan. Jangan kemudian kita pelit dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Analogi sederhana, anak, harta, orang tua, orang-orang yang kita cintai itu adalah titipan. Sebagaimana kita menitip semotor kita di masjid-masjid yang sekarang kita sudah sholat Jumat, mungkin ada parkirnya di masjid-masjid tertentu. Bayangkan kita bayar 2.000 dan itu titipan. Tukang parkir kemudian menjaganya. Lalu kemudian apa? Tukang parkir ikhlas diambil lagi oleh yang pemiliknya. Karena kenapa? Dia hanya menitipkan. Begitupun Allah menitipkan kepada kita, baik harta, anak, orang tua, itu semuanya adalah titipan. Suatu saat kita akan meninggal dunia, tinggal pertanyaannya, mereka dulu, orang tua kita dulu, anak-anak kita dulu, atau kita? Allahu a'lam bishawab. Itu kita berbicara masalah bersyukur. Berbicara masalah sabar tadi, kalau kita diuji dengan harta yang merasa kurang, kalau kita diuji dengan sakit, bersabarlah. Karena kenapa? Ujian kita hari ini belum seberat ujian sahabat-sahabat kita yang lain. Yang hari ini baru punya kendaraan 4, mungkin kelas SPV mobilnya, bersyukur. Masih ada saudara-saudara kita yang belum punya mobil, yang hari ini baru punya kendaraan roda 2, motor, bersyukur. Karena kenapa? Masih ada saudara-saudara kita yang belum punya motor. Yang hari ini belum punya motor, bersyukur, masih ada sepeda. Dan yang hari ini belum punya sepeda, bersyukur, Allah gerakkan langkah kaki kita untuk senantiasa dalam jalan yang benar. Yang hari ini yang baru punya kaki, bersyukurlah. Ternyata saudara-saudara kita di luar sana masih banyak mereka yang diuji sangat berat dibandingkan kita. Ada yang tidak punya kedua kaki, ada yang tidak punya kedua tangan, ada yang tidak punya mata, dan semua fisiknya kemudian lumpuh. Sebagaimana Syekh Muhammad Yasin, dia lumpuh, tapi bayangkan pikirannya itu bisa mengentarkan dunia. Artinya jemaah Jumat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup ini kita benar-benar menikmati dan memahami apa yang sudah diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam surah Ad-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita benar-benar paham tujuan hidup kita, apapun yang terjadi, insya Allah kita akan menikmati. Ada orang jahat sama kita, kita legowo. Ada orang yang kemudian terlalu menghina kita balas dengan kebaikan, walaupun sulit. Tapi itulah proses. Bagaimana kemudian dakwanya Rasulullah SAW ketika pas Mekah, dia tidak melawan, dia bersabar. Karena kenapa? Sarana merekrut untuk penerus-penerus dakwah Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan bersabar. Kalau seandainya kita terapkan, masya Allah, hidup kita apapun yang terjadi kita akan bahagia. Kalau seandainya kita diberi rezeki harta yang lebih, dengan syukur kita sedekahkan sebagian harta kita. Kalau seandainya kita diuji dengan kemiskinan, dengan kurangnya harta, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, maka bersabarlah. Sekali lagi, karena ujian kita belum seberat ujian-ujian orang yang lain. Jadi coba kita renungkan, coba kita bayangkan, ternyata ya Allah, alhamdulillah, Engkau masih memberikan nafas kepada kami agar senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Bayangkan apapun yang kita ada di dunia yang kita tidak punya,
selagi kita masih punya iman, insya Allah mudah-mudahan kita matinya dalam kondisi husnul khotimah dan kita dipertemukan di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga kata-kata yang kemudian keluar dari mulut saya adalah sarana untuk mengingatkan diri saya pribadi dan para jamaah sekalian. Karena sejatinya tugas saya bukan mengubah, tugas saya adalah bagaimana dalam firman Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, dan itulah tugas kita. Belum sempurna iman kita kalau seandainya ilmu kita tidak kita bagikan. Allah kemudian bilang, demi masa merugi kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, dan ternyata beriman dengan beramal soleh kita masih disebut kategori merugi. Apa yang ketiga? Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang berat di antara yang ketiga itu adalah yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Ternyata saling menasihati dalam kesabaran itulah berat. Sebagaimana kita diuji dengan kesabaran, yaitu kesabaran dalam beribadah, kesabaran dalam diuji dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah pertama kurang lebih 10 menit dan di khutbah kedua ini mudah-mudahan 5 menit dalam penutupan, dan saya ingin berpesan untuk diri kita pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita renungkan diri kita. Mari kita bermuhasabah diri. Kalau hari ini kita masih ada benci sama seseorang, kalau hari ini kita masih ada sakit hati kepada orang lain, maka ikhlaskanlah, maka maafkanlah. Karena kenapa? Kalau seandainya masih menjengkel, masih ada beban, masih ada rasa benci kepada orang lain, sejatinya itu akan menghalangi kita untuk menjadi orang yang berhasil. Itu akan menghalangi kita untuk senantiasa pelancaran kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh benci sama sikapnya, tapi orangnya kita tetap itulah saudara kita. Bayangkan orang yang non muslim saja, kita nggak senang, mungkin ada oknum yang nggak senang dengan sikapnya, tapi mereka tetap saudara kita. Mereka adalah teman-teman kita. Dan jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita maafkan, kita ikhlaskan untuk senantiasa dalam rangka pelancar dan rangka memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur fil mujahidin fi kulli makan. Allahumma adfana al khala wal bala wal waba qarana fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.